Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat video di platform baik YouTube, TikTok, Snack ataupun yang lain. Ya guys, sekarang kita akan melihat para konten kreator yang sudah sukses. Nah, kita mungkin bisa belajar dari para konten kreator bagaimana kita membuat video dengan berbagai macam kategori. Nah, ini kita bisa membuat kategori semacam ini, semacam prank ini. Kita bisa juga semacam ini, dan ini juga gampang, kita cuma butuh beberapa orang. Nah, apalagi kita juga bisa melakukan aksi sederhana seperti ini. Nah, itulah kita harus kreatif dalam membuat video apapun juga. Nah, kita bisa juga mencontoh terus kemudian kita melakukan aksi-aksi seperti yang kita lihat. Nah, ini. Dan itu diperbolehkan baik oleh pihak platform manapun itu. Kita bisa ini ada aksi seolah-olah seorang suami istri, istrinya memakai baju dan seterusnya. Ini juga kita juga bisa melakukan aksi-aksi joget dan sebagainya. Nah, kita tinggal syuting saja. Tapi kalau ini sih aksi berbahaya ini. Ini tidak perlu ini karena cukup membahayakan. Nah, ini aksi unik dilakukan seorang anak juga bisa kita syuting untuk membuat video-video. Yang penting kita punya kemauan, punya kreativitas, kita punya hal-hal baru, dan kontinuitas dalam membuat video itu juga sangat penting. Nah, keberlangsungannya, namun sebelumnya kita juga harus berpikir tema apa yang akan kita buat. Nah, berbagai macam kategori di sini juga banyak, mungkin juga bisa berupa tutorial, juga bisa berupa gamer ataupun yang lainnya, humor, komedi, musik. Nah, ini kita tinggal memilihnya. Nah, tapi ya itu tidak ada sesuatu yang instan, segala sesuatunya perlu sebuah perjuangan ini. Kita kalau memang punya wajah yang cukup menarik, bisa kita menampilkan wajah. Tapi kalau tidak, jangan khawatir. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita bisa jangan berpikir tentang kekurangan kita. Nah, mungkin juga kekurangan itu bisa menjadi sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini juga cuma aksi memakai kacamata di syuting, siapa tahu viral. Soalnya viral itu ada unsur keberuntungannya juga. Jadi belum tentu yang lebih bagus videonya itu viral, itu belum tentu. Kadang yang video biasa-biasa saja bisa viral, itu ada unsur keberuntungannya saja. Jadi kita tetap harus bersemangat membuat video-video yang kreatif, kontinuitasnya juga harus dijaga, itu jangan bikin banyak terus kita lama nggak bikin, itu juga kurang bagus. Kita lebih baik rutinitas, baik itu sebulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan mungkin setiap hari juga bisa, malah bisa juga sehari lebih dari satu kali. Nah, ini walaupun pembuatan video bisa sendiri, tapi mungkin akan lebih baik jika kita berupa tim. Jadi ada yang tukang kameramen, ada yang melakukan aksi-aksinya. Nah, itu akan lebih cepat berkembang kalau memang itu berupa tim. Kita bisa membuat video-video gimmick atau bisa meniru video-video yang sudah terkenal. Nah, kita juga bisa membuat ide-ide komedi baru. Nah, itu juga bisa membuat sebuah prank. Nah, inilah. Tapi yang jelas kamu menentukan sebuah topik, lah jangan gonta-ganti, sebaiknya tentukan dengan seksama, kita buat sesuatu yang saling terkait, satu video dengan video yang lain. Nah, jadi pihak YouTube ataupun yang lainnya itu bisa mengkategorikan kita, bisa mengelompokkan kita sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat. Nah, itu. Nah, ini juga kita bisa membuat prank lucu. Sebetulnya hampir semua video-video yang dibikin itu adalah gimmick atau settingan.
Nah, jadi bukan berarti unsur, ketidaksengajaan. Nah, walaupun ada mungkin sebuah accident atau kecelakaan ataupun, eee, bencana alam itu bukan unsur kesengajaan, tapi kebanyakan itu adalah gimmick gitu. Jadi dibuat oleh sebuah tim untuk membuat video. Nah, ini. Nah, kamu juga bisa melihat sebuah video, kemudian kamu mencoba mereaksinya. Asal kita tekun, selalu mencoba dengan kreativitas yang tinggi, nah saya yakin itu, kerja keras tidak akan membohongi hasil. Nah ini juga banyak video-video lucu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kalau kamu memang berniat untuk menjadi konten kreator dari platform manapun, nah kamu harus selalu siap sedia dengan kamera. Jadi mungkin juga ada hal-hal spontan yang lucu, bisa kamu langsung diambil videonya, nih. Apalagi dari video-video dari Cina itu banyaknya, eee, humor-humor, komedi-komedi yang sebetulnya garing gitu. Tapi ya dia tetap aja bikin, karena mungkin ada hasilnya. Nah, ada hasilnya, kalau nggak ada hasilnya mana mungkin dia itu bikin terus-menerus. Nah itu. Nah ini kita saksikan saja ini. Macam-macam video yang sudah dibuat oleh konten-konten kreator yang mungkin sangat membantu untuk kita contoh. Kita bisa satu topik kita mencontoh dengan sedikit perbaikan, sedikit tambahan kreativitas. Nah ini video-video yang dicontoh sebetulnya juga banyak, baik itu dari YouTube, dari TikTok, dari Snack, ataupun dari Hello, banyak sekali. Kita lihat aja, kita contoh, terus kita bikin sama teman kita dengan tema yang sama. Nah, namun dengan pemain yang berbeda, otomatis bisa kita upload. Nah, itu sebuah permainan-permainan kecil juga cukup bagus itu untuk kita coba. Tapi ya ingat, jangan mencoba sesuatu yang berbahaya. Soalnya di sini juga pada setiap konten kreator juga ada, apa itu, koridornya, ada syarat-syaratnya. Jangan sampai melanggar ketentuan yang sudah ditentukan itu. Nah itu, kamu juga bisa bikin sebuah prank, juga bikin mukbang juga bisa. Nah ini, juga bisa kategori-kategori lain, misalnya kamu sebuah tanaman, kamu punya hobi, ataupun secara spontan kamu bisa ada setiap orang hajatan kamu syuting, yaitu kumpulan-kumpulan orang hajatan juga bisa. Ataupun mungkin kamu binatang piaraan, kamu bisa mempunyai video rutinitas binatang piaraanmu, itu tidak masalah. Nah itu. Juga bisa tentang, ada kategori vlog, nah yaitu keseharian kamu, selalu kamu dokumentasikan dengan video, itu juga cukup bagus dan bisa menjanjikan walaupun tidak instan gitu. Nah itulah video-video yang bisa kamu coba, silakan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.